Jalur Cemoro Sewu malam itu diselimuti kabut tipis yang terus merayap turun dari punggungan. Udara begitu dingin hingga napas Genta dan Jeffrey tampak seperti asap halus yang mengambang. Lampu senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sisanya tenggelam dalam gelap yang terasa asing. Perjalanan awalnya berjalan wajar, suara ranting patah, angin menyusuri daun, dan langkah kaki di tanah lembab menjadi irama yang menenangkan. Namun, semuanya berubah perlahan ketika mereka mencapai area yang mulai menanjak. Aroma wangi, samar seperti campuran bunga, dan kemenyan muncul tanpa sebab. Tidak kuat, hanya cukup untuk membuat keduanya saling menatap. Gen, kau cium itu? Jeffrey bertanya lirih. Genta mengangguk, meski wajahnya tampak ragu. Aroma itu tidak seharusnya ada di hutan, apalagi di tengah malam. Tidak ada pendaki lain di depan mereka. Tidak ada aktivitas apapun. Hutan itu seharusnya sunyi, seharusnya kosong. Langkah mereka melambat. Di kejauhan, di antara kabut yang menari pelan, cahaya kecil tampak berkedip seperti lampu dari sebuah warung kecil. Tapi itu mustahil di jalur setinggi ini. Mana mungkin ada pedagang? Mereka saling berpandang, tak yakin apakah harus mendekat atau mengabaikannya. Namun sebelum keputusan dibuat, sebuah suara muncul dari arah cahaya itu. Suara yang terdengar jelas, namun tidak bisa ditebak usia atau wujud pemiliknya. Mas, mampir dulu. Banyak yang bisa dilihat. Jantung keduanya serasa diseret turun. Suara itu tidak keras, tapi kehadirannya terlalu nyata untuk diabaikan. Seakan seseorang berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. Jeffrey spontan mematikan senternya, membuat mereka kembali direnggut pekat malam. Gen, siapa itu? Bisiknya. Genta tidak menjawab. Ia mencoba mencari sumber suara, namun kabut justru menebal. Cahaya kecil tadi bergerak pelan, seolah mengajak mereka mengikuti. Bukan berkedip seperti lampu, melainkan berdenyut lemah, lalu terang, lalu redup lagi, seperti napas. Aroma wangi semakin kuat. Seiring suara halus lain mulai muncul. Bukan lagi satu, tapi seperti beberapa orang sedang berbicara lirih. Seperti tawar-menawar, seolah ada pasar yang berjalan di balik kabut. Genta mundur selangkah. Rasanya tanah di bawah kakinya tidak terlalu stabil, seperti lembut atau berlubang. Jeffrey meraih lengan temannya dengan gelisah. Kita balik saja dulu, Gen. Ini bukan suara pendaki. Namun sebelum mereka sempat berbalik, angin dingin melintas cepat. Kabut terbelah sesaat, menyingkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah siluet orang berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri tepat di tengah kabut, seolah menunggu mereka. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya condong sedikit, seakan memberi isyarat bahwa ia tahu mereka memperhatikannya. Genta menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ayo, terus jalan, fokus ke jalur, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Siluet itu tidak mengejar, tidak bersuara. Namun, ketika mereka mulai bergerak maju, suara panggilan pertama itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih mengundang. Mas, sudah dekat. Tinggal sedikit lagi. Langkah Genta dan Jeffrey serempak berhenti. Tanah seakan membeku di bawah kaki mereka. Tidak ada pedagang di jalur pendakian malam hari. Tidak ada cahaya seperti itu. Tidak ada keramaian pasar di tengah hutan. Namun malam itu, Gunung Lawu seperti membuka sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Dan mereka belum tahu, itu baru permulaan. Kabut di jalur itu semakin tebal, seakan sengaja menutupi apapun yang berada beberapa langkah di depan. Genta dan Jeffrey melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Setiap langkah terdengar seperti gema kecil yang terperangkap di antara pepohonan. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Padahal biasanya jalur ini cukup ramai. Bahkan di malam hari sekalipun, perasaan tidak nyaman mulai merayap dalam diam, membuat udara dingin terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Jeffrey sesekali menoleh ke belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti mereka.
Kau yakin kita masih di jalur yang benar, Gen? Tanyanya pelan. Genta tidak langsung menjawab. Ia menyorotkan senter ke tanah, mencari tanda-tanda pijakan pendaki lain. Jalurnya masih sama, namun suasananya sangat berbeda. Seperti tempat yang mereka lalui barusan. Bukan jalur biasa, melainkan sebuah ruang yang berubah bentuk ketika mereka tidak memperhatikannya. Mereka baru berjalan beberapa meter ketika sosok itu muncul begitu tiba-tiba hingga Genta hampir menjatuhkan senternya. Berdiri tak jauh di depan mereka, ada bayangan menyerupai manusia. Tingginya normal, tubuhnya tegap. Namun, wajahnya tidak ada. Kabut menutupi bagian kepalanya. Tetapi bukan itu yang membuat keduanya terpaku. Wajah itu seakan hanya bentukan datar. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun kehadirannya justru terasa seolah menatap langsung kepada mereka. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di tengah jalur, seperti pedagang yang menunggu pembeli, namun tanpa meja, tanpa barang dagangan, tanpa identitas. Jeffrey menarik napas panjang dan berbisik, "Gen, Itu apa?" Genta tidak punya jawaban. Tubuhnya menegang, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Perlahan, ia menyorotkan senter ke sisi jalur, berharap menemukan jalan memutar. Namun, setiap arah tampak sama. Kabut, batang pohon, dan kegelapan. Saat mereka kebingungan, suara sandal menggesek tanah terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua muncul dari balik kabut, membawa tongkat kayu yang dipenuhi ukiran kecil. Matanya tajam, namun tidak terlihat mengancam. Lelaki itu berhenti di samping mereka tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Akhirnya ia berbisik pelan, "Nak, jangan dekati dia." Genta dan Jeffrey menoleh bersamaan. "Mbah, siapa itu?" tanya Genta. Suaranya nyaris tidak keluar. Lelaki tua itu Mbah Kromomeng hela napas panjang. Itu bukan pedagang sungguhan. Dia cuman penjaga. Banyak pendaki salah paham dan mencoba menegur. "Tidak ada yang perlu kau ambil. Tidak ada yang perlu kau jawab." Sosok tanpa wajah itu tetap berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak, namun entah bagaimana terasa semakin dekat. Seperti bayangan yang menutup jarak tanpa berpindah. "Ajo ikut saja," ujar Mbah Kromo sambil berjalan pelan ke sisi jalur. Genta dan Jeffrey mengikuti tanpa protes. Mereka baru beberapa langkah menjauhi tempat itu ketika suasana mendadak berubah. Angin berhenti, kabut menipis sedikit, dan jalur kembali terlihat lebih jelas. Bahkan suara-suara samar dari pasar yang mereka dengar sebelumnya turut menghilang. Saat Genta menoleh ke belakang, sosok tanpa wajah itu sudah tidak ada. Seolah ia menghilang bersama kabut. Namun rasa dingin aneh yang ditinggalkannya masih linger, seakan menjadi peringatan bahwa jalur ini tidak sepenuhnya milik manusia. Mbah Kromo berhenti, menatap ke depan. "Kalian harus hati-hati. Di sini, tidak semua yang terlihat seperti manusia. Benar-benar manusia." Genta dan Jeffrey saling berpandangan. Mereka belum berkata apapun, namun keduanya merasakan hal yang sama. Apapun yang mereka lihat tadi, itu baru sebagian kecil dari apa yang tersembunyi di pasar setan Gunung Lawu. Jalur pendakian kembali sunyi setelah kepergian Mbah Kromo. Meski lelaki tua itu menghilang begitu cepat, seolah larut ke dalam kabut, kehadirannya cukup membuat Genta dan Jeffrey tenang. Setidaknya ada seseorang yang memahami apa yang terjadi di gunung ini atau pernah melihatnya sebelumnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih lambat. Kabut belum hilang sepenuhnya, namun sudah tidak setebal tadi. Genta sesekali menyorotkan senter ke kiri dan kanan jalur, memastikan tidak ada sosok lain yang menunggu seperti sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka melewati area dengan beta-beta kecil yang berhamburan, Jeffrey tiba-tiba berhenti. Senter di tangannya menyorot sesuatu di tanah. "Gen, lihat ini." Genta mendekat. Di antara beta-beta kecil itu, tampak beberapa keping uang koin berserakan. Bentuknya bulat,
Warnanya pucat seperti logam lama yang jarang disentuh. Ada 3 atau 4 buah, berkilau sangat lemah, diterpa cahaya senter. Pendaki lain mungkin menjatuhkan, kata Genta. Meski nada suaranya ragu. Tidak ada pendaki yang membawa koin sebanyak ini saat mendaki malam hari. Lagi pula, koin itu tampak terlalu bersih, seakan baru dikeluarkan dari tempat yang gelap, namun bukan dari saku manusia. Jeffrey menunduk dan mengambil satu. Ia memutarnya di antara jari. Aneh, dingin banget. Genta menatapnya lebih dekat. Maksudmu, dingin seperti logam? Bukan, Jeffrey menggeleng. Dingin sekali. Kayak bukan benda yang pernah kena panas sama sekali. Koin itu tampak berat, meski ukurannya kecil. Permukaannya polos tanpa gambar jelas. Hanya guratan samar seperti tulisan yang tak dapat dibaca. Jeffrey mencoba menjatuhkan koin itu ke tanah, sekadar untuk memastikan benda itu normal. Tapi yang terjadi justru membuat mereka terpaku. Koin itu jatuh tanpa suara. Tidak ada bunyi kecil yang biasanya terdengar ketika logam menyentuh batu. Hanya keheningan yang semakin menekan dada mereka. Gen, kenapa nggak bunyi? Suara Jeffrey melemah. Genta mengambil satu koin lain. Ia menjentikkannya ke udara, membiarkannya jatuh tepat di batu. Lagi-lagi, tidak ada suara. Keheningan itu bukan sekadar diam. Lebih seperti koin itu menolak keberadaan dunia nyata. Menolak memberikan tanda bahwa ia menyentuh sesuatu. Taruh lagi, Jeff. Genta menatapnya serius. Ini bukan milik pendaki. Jeffrey menelan ludah dan meletakkan koin itu kembali. Namun, ketika ia menempatkannya di tanah, terjadi sesuatu yang membuat keduanya mundur selangkah. Koin-koin itu tampak bergerak sedikit, seolah terseret angin yang tidak ada. Mereka tidak berpindah jauh, hanya bergeser pelan, seperti mendorong diri menuju titik tertentu. Kemudian berhenti bersamaan, seperti disusun oleh tangan tak terlihat. Keduanya terdiam. Genta akhirnya berusaha mengendalikan napas. Kita harus pergi sekarang. Jangan sentuh apapun lagi. Baru mereka hendak berjalan. Dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti seseorang menghitung, pelan, sangat pelan. Tidak jelas apakah itu suara perempuan atau lelaki, seperti suara seseorang sedang menata barang dagangan Henta Mirinding. Jeffrey memegang lengannya. Gen, kau dengar itu kan? Kita lanjut jalan, jawab Genta cepat. Tak ada alasan untuk tinggal lebih lama. Mereka berjalan menjauh dari area koin itu tanpa menoleh lagi. Jalur menjadi lebih lembab dan pepohonan semakin rapat. Tetapi apapun lebih baik daripada berada dekat benda yang tidak mengenal suara. Namun saat mereka menjauh, Jeffrey sempat melirik ke belakang. Koin-koin itu tidak lagi bergerak, tetapi posisinya kini tersusun rapi, seperti barisan kecil seolah menandai sesuatu. Dan ketika cahaya senter hampir tidak lagi menjangkaunya, Jeffrey merasa seperti ada mata yang memperhatikan dari balik gelap. Seakan pemilik koin-koin itu menyadari ada orang lain yang melewati lapaknya. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin ganjil suasana yang menyelimuti jalur Gunung Lawu. Malam itu, kabut bergerak pelan seperti tirai yang menutup dan membuka hutan sesuka hati. Genta dan Jeffrey berusaha menjaga ritme langkah, tetapi keduanya tak bisa menolak perasaan bahwa jalur yang mereka lalui mulai berubah, seakan mempunyai kehendak sendiri. Awalnya mereka mengira lelah mulai mempengaruhi kondisi tubuh. Namun, setelah beberapa puluh meter, Jeffrey berhenti tiba-tiba dan menatap sekeliling. Gen, bukannya kita sudah lewat pepohonan ini tadi? Genta menyorotkan senter ke sebuah batang pohon besar. Ada guratan panjang seperti bekas goresan alam yang mereka lihat setengah jam lalu. Tapi mustahil jika mereka kembali ke titik yang sama. Mereka berjalan naik tanpa berbelok kemanapun. Kita nggak mungkin muter balik, gumam Genta. Jalurnya cuma satu arah. Namun, firasat mereka berkata lain. Mereka kembali berjalan lebih cepat, berharap jalur segera berubah.
Tapi tidak peduli sejauh apa mereka melangkah, formasi pepohonan tetap tampak sama. Pohon dengan guratan panjang itu muncul lagi. Batu besar yang bentuknya seperti setengah lingkaran juga muncul lagi. Dan suara angin yang berputar seperti mengikuti mereka dari belakang. Jeffrey mulai gelisah. Ken, kalau ini jalannya muter terus, kita harus... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara halus dari arah pepohonan kanan. Suara perempuan, samar, seperti berusaha menarik perhatian. Mas, singgah dulu. Lihat-lihat. Genta dan Jeffrey langsung membeku. Suara itu tidak terdengar mengancam, tetapi terasa terlalu dekat. Seperti seseorang berdiri hanya satu pelangkah dari batas cahaya senter. Genta memaksa dirinya tenang. Ia menyorotkan senter ke arah suara, tapi tidak ada apa-apa kecuali kabut tebal yang tampak bergelombang. Lalu suara lain menyusul, suara laki-laki. Lebih parau namun pelan. Mas, ada rempah bagus. Kokok untuk kokok perjalanan. Nan. Jeffrey merapat ke samping Genta. Suaranya hampir bergetar. Gen, mereka lagi manggil kita. Sama kayak suara-suara waktu itu. Genta menelan ludah. Tetap di jalurnya. Jangan jawab apapun. Namun suara-suara itu tidak berhenti. Mereka terdengar seperti beberapa orang yang berbicara pelan, menawarkan barang satu persatu. Ada yang menawarkan kain, ada yang menyebut perhiasan. Ada pula yang terdengar seperti memanggil dengan nada ramah. Meski terlalu ramah untuk seorang asing, aroma wangi samar tiba-tiba melintas, aroma yang mirip dengan yang mereka cium pada malam pertama. Wangi bunga bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hangat, namun membuat tengkuk merinding. Keduanya mempercepat langkah, tetapi jalur tetap kembali ke titik yang sama. Lingkaran, terus dan terus. Seperti jalan itu menahan mereka. Gen, ini nggak normal, bisik Jeffrey dengan napas memburu. Apa ini? Jalur beneran. Genta memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat petunjuk Mbah Kromo. Jangan jawab, jangan menoleh, fokus ke tanah, bukan ke suara. Keduanya menunduk, menatap langkah masing-masing. Sekarang, suara-suara di balik kabut mulai berubah. Tak lagi terdengar seperti tawaran biasa. Mereka terdengar lebih dekat, lebih jelas, seakan para penjual itu perlahan mendekati jalur yang mereka lalui. Mas, tengok sebentar, barangnya. Bagus. Suara itu begitu pelan, namun terasa seperti berbisik tepat di belakang telinga. Jeffrey merapatkan jaketnya, menahan diri untuk tidak menoleh. Gen, aku nggak kuat kalau mereka makin dekat. Tahan, ujar Genta lirih. Jangan berhenti. Mereka terus melangkah, meski kakinya mulai gemetar. Entah berapa kali mereka melewati pohon dengan guratan itu lagi. Entah berapa kali suara-suara itu berubah arah, seakan mengitari mereka. Sampai akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, angin berembus sedikit lebih kencang. Kabut menipis perlahan, membuka jalur yang lebih lurus, lebih jelas. Suara-suara itu meredup, satu demi satu. Aroma wangi memudar seperti tertiup jauh. Genta mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia melihat jalur menanjak dengan bentuk yang berbeda. Tidak ada lagi tanda-tanda jalur berputar. Gen, kita keluar dari lingkarannya? Tanya Jeffrey. Genta hanya mengangguk pelan. Ia tahu apa yang terjadi barusan bukan sekadar tersesat. Jalur itu telah menguji mereka, dan suara-suara dari pasar itu hampir berhasil membuat mereka berhenti, bahkan menoleh. Sesuatu yang, menurut cerita, yang tak pernah ingin dibuktikan pendaki manapun, adalah awal dari hilangnya arah selamanya. Kabut malam Gunung Lawu masih menggantung ketika Genta dan Jeffrey akhirnya keluar dari jalan berputar yang menjerat mereka di episode sebelumnya. Nafas mereka terengah, langkah limbung, dan pakaian basah oleh embun. Namun yang membuat mereka paling terpukul bukan rasa lelah, melainkan kenyataan bahwa jalan yang seharusnya mengarah ke pos pendakian justru membawa mereka ke tempat lain. Sebuah pasar tua terbentang di depan mereka, diterangi lampu-lampu temaram
yang seharusnya sudah padam sejak sore. Bangunan-bangunannya terbuat dari kayu kusam, sebagian miring seperti menahan beban bertahun-tahun. Suasananya begitu hening, seolah semua suara sengaja ditekan agar tidak terdengar. Genta menatap tempat itu dengan kening berkerut. "Jeff, ini pasar yang tadi nggak ada di peta kan?" bisiknya lirih. Jeffrey menelan ludah. "Iya, harusnya kita nggak ada di sini." Bab 4 berakhir ketika keduanya menemukan bahwa jalan berubah-ubah, seolah mereka dipaksa menuju pasar ini. Dan kini, di bab 5, mereka baru menyadari bahwa mereka memang diarahkan oleh seseorang atau sesuatu. Pasar itu tampak kosong. Tak ada pedagang, tak ada pembeli, tak ada suara. Hanya derit kayu terkena angin dan lampu-lampu yang menggantung rendah, bergoyang lemah. Namun saat Genta melangkah masuk lebih jauh, sebuah perasaan muncul. Mereka sedang diperhatikan. "Aku nggak suka tempat ini," gumam Jeffrey pelan. "Ya, tapi kalau kita mutar balik, jalan itu bisa berubah lagi," balas Genta. "Kita lewat sini saja. Mungkin bisa tembus ke bawah." Mereka berjalan melewati deretan kios gelap. Rak-rak kayu tampak kosong, hanya berisi kain lap tua dan botol-botol kaca. Tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa pasar itu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Ada bau kayu basah, bau tanah lembab, dan aroma sayuran yang bahkan tidak tampak dimanapun. Lalu, sebuah suara terdengar. Tok, tok, tok. Bukan langkah, melainkan hentakan ringan seperti tongkat yang mengetuk lantai pasar. Genta spontan menoleh. "Dengar?" Jeffrey mengangguk pelan. Dari ujung lorong, sebuah bayangan muncul. Tinggi, tegap, dengan tubuh terbungkus pakaian seperti pedagang tua. Tetapi yang paling mencolok adalah tongkat kayu panjang di tangannya dan topi lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Pria itu berdiri diam, tidak bergerak. Hanya tongkatnya yang tetap menempel pada lantai. Kemudian terdengar suara bergetar, berat, dan asing. "Lewat sini, bukan untuk kalian." Jeffrey refleks mundur satu langkah. "Pak, kami cuma mau keluar dari hutan. Kami tersesat." Pria itu tak menjawab. Ia justru mengetuk lantai dengan tongkatnya 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu sesuatu terjadi. Lampu-lampu pasar berkedip bersamaan. Angin yang semula tenang berubah berputar. Daun-daun beterbangan dari entah mana, meski tidak ada pohon di sekitar. Perlahan, pria bertopi libar itu mengangkat kepala. Namun wajahnya tetap tak terlihat, seolah topinya menelan seluruh garis mukanya. Hanya satu hal yang tampak jelas. Di bawah topi itu, gelapnya bukan gelap biasa. Seolah tidak ada kepala di sana. "Siapa itu?" Genta berbisik. Pria itu mengarahkan tongkatnya pada jalur yang belum mereka lihat. Sebelumnya sebuah gang sempit di antara kios. "Jika kalian bukan pedagang, bukan pembeli, dan bukan penjaga." Suaranya menggema rendah. "Pergilah sebelum pasar berganti hari." Jeffrey tersentak. Apa maksudnya? Pasar berganti hari? Sekarang masih malam. Pria itu membalikkan tubuhnya tanpa suara, lalu perlahan melangkah masuk ke kegelapan, menghilang begitu saja. Hening kembali menelan pasar. Genta dan Jeffrey saling pandang. Wajah tegang. "Genta," kata Jeffrey pelan, "kita harus keluar dari sini sekarang." Namun ketika mereka hendak berbalik, mereka sadar sesuatu. Semua pintu kios yang tadi tertutup kini terbuka sedikit, serempak. Dan dari celah-celah gelap itu, udara dingin mengalir keluar, membawa bisikan yang terdengar seperti puluhan suara. "Pedagang, pembeli, penjaga, kalian bukan salah satu dari kami." Genta menggenggam lengan Jeffrey. Lari, dan keduanya berlari menembus gelap menuju gang sempit yang ditunjukkan pria bertopi lebar. Berharap itu benar-benar jalan keluar atau setidaknya menjauh dari mereka yang kini mulai bangkit dari kegelapan kios. Lorong sempit itu terasa lebih dingin daripada bagian pasar lainnya.
Dinding-dinding kayu di kiri kanan Genta dan Jeffrey tampak seperti mendekat perlahan, seolah mencoba menahan mereka di dalam. Lampu-lampu lama yang menggantung di langit-langit bergetar, mengeluarkan cahaya kuning redup yang hanya menambah kesan bahwa tempat ini memang tidak dibuat untuk manusia biasa. Jeffrey berusaha mengatur napas. Meski suara bisikan dari keos-keos di belakang mereka masih terngiang bisikan yang menyebutkan kata pedagang, pembeli, dan penjaga, seakan mereka sedang dinilai apakah pantas berada di sana atau tidak. Kita harus terus maju, kata Genta, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada menjawab siapapun. Namun setelah sekitar 50 meter berjalan, lorong itu tiba-tiba bercabang dua. Keduanya sempit, gelap, dan sama sekali tidak memberi petunjuk. Mana yang benar, Jeff? Kanan atau kiri? Tanya Genta dengan suara serak. Jeffrey memejamkan mata sejenak. Yang penting, jangan berhenti di sini. Ia memilih kiri. Genta mengikutinya tanpa debat. Namun baru beberapa langkah mereka masuk, sesuatu membuat mereka berhenti. Angin bertiup. Dari arah lorong itu angin yang membawa aroma aneh, seperti bau bunga layu, bercampur dengan tanah lembab, dan suara lirih yang hampir tak terdengar kembali. Suara itu begitu dekat, seolah berbisik tepat di belakang telinga mereka. Jeffrey merinding dari ujung rambut sampai tumit Genta. Itu suara siapa? Genta menelan ludah, tidak menjawab, tetapi tatapan matanya mengatakan bahwa ia juga mendengarnya. Lorong sebelah kanan tiba-tiba menyala sedikit lebih terang, bukan oleh lampu, melainkan oleh pantulan samar seperti cahaya bulan yang masuk dari ujung jauh. Seolah-olah jalan itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, Genta menarik lengan Jeffrey dan membelok ke kanan. Bau aneh dari lorong kiri lenyap segera, digantikan udara yang sedikit lebih hangat. Namun, tidak lama. Setelah melewati tikungan berikutnya, mereka menyadari sesuatu yang membuat dada mereka kembali menegang. Lorong itu tidak berakhir pada pintu keluar, melainkan pada sebuah area luas yang tampaknya dulu adalah pusat pasar lapangan kecil dengan lampu utama di tengahnya. Dan di sana berdiri sosok yang sudah mereka lihat sebelumnya. Pria bertopi lebar. Ia memegang tongkatnya. Kali ini ditegakkan di depan tubuhnya seperti seorang penjaga upacara. Di belakangnya, kios-kios yang mengelilingi lapangan itu tampak terbuka lebar, menyisakan kegelapan pekat di dalamnya. Genta berusaha menahan gemetar. "Pak, kami cuma mau keluar. Tunjukkan jalannya. Tolong." Pria itu tidak menjawab dengan cepat. Ia memiringkan sedikit kepalanya, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh manusia biasa. Lalu ia berbicara pelan, "Pasar akan berganti hari dalam hitungan napas." Genta memandang Jeffrey. Keduanya tidak mengerti. "Jika kalian masih di sini," suara pria itu bergetar halus, "kalian akan menjadi bagian dari kami." Jeffrey menelan ludah keras. "Pak, kami nggak mau tinggal di sini. Kami tersesat. Kami cuma ingin turun gunung untuk pertama kalinya." Pria itu mengangkat tongkatnya sedikit. Dua ketukan pelan terdengar. Tok, tok, dan tiba-tiba salah satu kios di sisi lapangan perlahan membuka lebih lebar. Pintunya bergerak sendiri, seperti didorong angin. Dari dalamnya cahaya putih lembut memancar. Cahaya yang tidak berasal dari lampu pasar, melainkan seperti sinar alami dari luar. "Lewat itu," kata pria bertopi lebar. "Benar itu jalan keluar?" tanya Genta ragu. Suaranya bergetar. Pria itu menunduk sedikit, tanda anggukan. Genta dan Jeffrey saling menatap, mencoba mengumpulkan keberanian. Tidak ada pilihan lain selain mempercayai penjaga misterius itu. Mereka berjalan mendekat dengan hati-hati. Cahaya dari kios itu semakin terang, membuat dinding-dinding kayu tampak memudar. Namun tepat sebelum masuk, pria itu berkata lagi lebih pelan, seperti berbisik dari kejauhan, "Jangan menoleh. Apapun yang kalian dengar." Kalimat itu membuat bulu kuduk Genta berdiri. Mereka melangkah ke dalam cahaya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan pasar itu beserta semua suara, sosok,
dan bangunannya menghilang dalam sekejap. Seperti kabut tersapu angin, kini mereka berdiri di tanah berumput di dekat jalur pendakian yang mereka kenal. Angin Gunung Malam kembali terasa normal. Lampu pos pendakian yang jauh terlihat berkelip pelan. Jeffrey tertegun. "Kita beneran keluar?" Genta menatap ke belakang, ke arah jalan gelap yang baru saja membawa mereka keluar. Ia teringat pesan terakhir pria itu. Jadi, ia tidak menoleh. Cahaya dari pos pendakian menjadi penanda bahwa mereka benar-benar telah kembali. Namun angin malam yang lembut membawa satu bisikan terakhir, entah dari angin atau dari pasar yang kini tersembunyi kembali. "Pasar tidak menginginkan kalian. Untuk saat ini,